Oke, silahkan diulang, Pak. Ya. Sudah siap ya, Ibu? Nanti biasakan. Baik, selamat sore Ibu Bapak, apa kabar hari ini? Sore, Pak. Alhamdulillah Sehat? baik-baik. Alhamdulillah Baik, Pak. Sehat. Ya. Jadi senang bisa membersamai Ibu Bapak kembali pada sesi sore hari ini, ya. Di mana lokakarya yang akan kita bahas hari ini adalah lokakarya 1, ya, mengenai pengembangan komunitas praktisi dengan materi, ya, menggerakkan komunitas praktisi. Baik, sebelumnya izinkan saya memperkenalkan diri. Nama saya IGD Sudiarta yang akan memberikan Ibu Bapak terkait materi menggerakkan komunitas praktisi. Ibu Bapak, adapun tujuan pembelajaran kita pada sesi kali ini adalah bagaimana Ibu Bapak sebagai calon guru penggerak dapat menjelaskan tahapan menggerakkan komunitas praktisi. Nah, Ibu Bapak, sebelum kita masuk ke materi, ya, saya tentunya ingin memastikan bagaimana kondisi, ya, komunitas praktisi yang sudah ada di sekolah Ibu masing-masing dengan memberikan pertanyaan pematik, ya. Silakan Ibu Bapak, sudah saya share di kolom komentar, ya. Silahkan dijawab Ibu Bapak. Saya berikan waktu 1 menit. Ya. Ibu Bapak, di sini sudah ada yang menjawab, ya. Jadi yang pertama itu ada Pak Suratman, ya. Pak Suratman menjawab, iya, bahwa komunitas praktisi yang ada di sekolah Pak Suratman sudah ada, ya, telah membentuk komunitas dan kami selalu berkoordinasi sesama guru, ya. Luar biasa Pak Suratman, ya, keren. Selanjutnya ada Ibu Rahma, ya. Bu Rahma menjawab bahwa dengan berjalannya waktu sudah terbentuk, ya, sudah berjalan dengan baik dan kolaborasi dengan rekan lainnya juga sudah terjalin dengan harmonis, ya, Ibu Rahma. Selanjutnya ini ada Ibu Etris, ya. Ibu Etris, ya, bahwa yang sudah ada itu hanya mapel IPA. Wah, ini ya seru ini Bu Etris, ya. Mungkin bisa dijelaskan Bu Etris, ya, kenapa bisa hanya mapel IPA saja yang baru ada, ya. Silakan Bu. Baik, terima kasih. Memang di sekolah kami itu baru mapel IPA yang terbentuk karena kondisi pimpinan kami yang belum bersedia menjadi ketua komunitas, sehingga kami berinisiatif untuk mapel IPA dulu. Kita mulai dari mapel IPA dulu. Jadi baru mapel IPA yang ada di sekolah itu yang terbentuk kelompok komunitas belajarnya. Karena kepala sekolah merekomendasikan kepada yang lain, itu yang lain juga punya kelompok-kelompok komunitas di sekolah, di musyawarah guru mata pelajaran. Mungkin itu dari saya, Pak. Ya, wah, terima kasih Bu Etris, ya. Jadi kendalanya terletak pada sumber daya manusia, ya Ibu. Semoga segera, ya, bisa teratasi, ya. Baik rekan-rekan, dari sini saya bisa melihat, ya, teman-teman juga bisa menyimpulkan bahwa secara umum, ya, teman-teman sudah mulai menggerakkan komunitas praktisi yang ada di dalamnya, bahkan ada yang sudah berproses, ya. Untuk mengetahui lebih jelas bagaimana tahapan atau proses dalam menggerakkan komunitas praktisi, ya, kita akan melihat, ya, pos atau tahapan dalam membuat komunitas praktisi, ya. Jadi kita akan melihat bersama, teman-teman, izin share screen, ya. Ya, di sini sudah terlihat rekan-rekan? Sudah Pak, sudah jelas. Oke, baik.
Nah, di sini kalau kita melihat poster tahapan menggerakkan komunitas praktisi, bahwa di sini ada 3 tahapan, teman-teman. Ya, rekan-rekan semua, Ibu Bapak, ada pos merintis, ada pos menumbuhkan, ada pos merawat keberlanjutan. Jadi, posisi rekan-rekan itu sebenarnya sudah melewati pos merintis, itu tinggal menumbuhkan saja, ya. Sehingga apa yang sudah Ibu Bapak rintis itu bisa menuju ke keberlanjutan atau konsistensi. Nah, kalau kita telaah satu demi satu, ya, seperti yang disampaikan tadi bahwa pos tahapan menggerakkan itu ada 3, ya, ada pos merintis, pos menumbuhkan, dan pos merawat berkelanjutan. Jadi yang pertama, Ibu Bapak, ya, kalau kita melihat dari pos merintis, ada 2 poin penting yang harus kita kuasai, harus kita pahami bersama. Yang pertama adalah bagaimana kita menemukan pengikut pertama. Pengikut pertama ini dimaksudkan adalah para pengikut yang memiliki keresahan yang sama dengan guru penggerak, serta berkomitmen untuk menggerakkan komunitas praktisi, ya. Jadi silahkan Ibu Bapak nanti kumpulkan teman-teman yang memiliki kemauan belajar yang kuat atau sudah menerapkan pembelajaran yang berpusat pada peserta didik. Selanjutnya ada membangun percakapan bermakna, Ibu Bapak. Sebisa mungkin bahwa, ya, Ibu Bapak membangun percakapan, ya, dengan teman serta dapat memetakan masalah-masalah yang ada dan mencari solusinya bersama, ya, sehingga diharapkan bahwa di akhir Ibu Bapak sepakat untuk membentuk komunitas praktisi sebagai tempat belajar. Kemudian tahap yang kedua adalah tahap menumbuhkan. Jadi yang pertama bagaimana Ibu Bapak menyelenggarakan pertemuan belajar ini Ibu Bapak, ya, secara rutin. Kemudian bagaimana di dalam pertemuan tersebut terdapat proses membuat satu dengan yang lain antar kelompok, antar anggota. Kemudian yang terakhir itu adalah bagaimana di tahap ketiga Bapak Ibu dapat merawat keberlanjutan komunitas praktisi Ibu Bapak, ya. Di sini ada bagaimana Ibu Bapak dapat mengembangkan anggota menjadi penggerak komunitas, kemudian bagaimana menginisiasi kolaborasi antar praktisi, ya, sehingga nantinya diharapkan bahwa guru penggerak dapat mendorong anggota komunitas untuk terlibat dalam proyek-proyek lebih aktif lagi. Nah, yang terakhir Ibu Bapak, bagaimana Ibu Bapak dapat, ya, melihat atau menyelenggarakan proyek-proyek kegiatan murid yang melibatkan kolaborasi antara guru dan murid, ya, sehingga kedepannya diharapkan bahwa proyek kegiatan murid juga dapat memberikan dampak langsung yang terukur bagi capaian hasil belajar murid, ya. Demikian Bapak Ibu, ya, seperti yang disampaikan Bu Etris tadi, tentunya selain faktor sumber daya manusia bahwa banyak lagi tantangan yang harus kita hadapi, ya, selama proses pengembangan komunitas belajar. Yang pertama ada pengelolaan waktu di tengah kesibukan, kemudian bagaimana kita mampu mengelola energi, berkomunikasi, serta dapat mengelola emosi sehingga pelaksanaan kegiatan dapat berjalan secara harmonis. Nah, demikian Ibu Bapak, sebelum saya tutup, saya ingin Ibu Bapak untuk menyimpulkan, ya, kira-kira apa hal positif atau pembelajaran yang Ibu Bapak dapatkan pada sore hari ini, pada sesi sore ini. Silakan, mungkin Bapak Suratman bisa kan? Silakan Pak. Terima kasih. Jadi untuk menggerakkan komunitas praktisi itu, maka kita harus berkolaborasi antara sesama guru, siswa, kepala sekolah, dan orang tua siswa. Jadi kalau itu sudah terkolaborasi dengan baik, stakeholder di sekolah sudah baik, maka komunitas praktisi kita akan berjalan dengan baik juga. Demikian Pak. Oke, terima kasih ya Pak Suratman, luar biasa. Oke, saya ingin Ibu Etris bisa open mic, mungkin bisa menyampaikan hal atau perasaan Ibu selama mengikuti kegiatan sesi sore ini. Bagaimana Ibu? Silakan disampaikan.
materi ini karena ini menginspirasi bagi saya untuk bisa melakukan perubahan-perubahan terhadap hal yang sudah pernah saya lakukan untuk bisa saya adopsi dan bisa merevisi kembali hal-hal yang kurang baik yang saya sudah pernah lakukan di komunitas belajar. Mungkin itu dari saya. Terima kasih. Luar biasa Ibu Bapak ya, keren ya. Jadi tentunya saya juga memiliki harapan yang sama Ibu Bapak, dengan mengikuti sesi sore ini Ibu Bapak bisa mendapatkan tambahan ilmu baru ya, terutama bagaimana ya menggerakkan komunitas praktisi di sekolah Ibu Bapak. Baik Ibu Bapak ya, tidak lengkap rasanya kalau kegiatan ini tidak diakhiri dengan refleksi ya pembelajaran. Jadi seperti yang sudah ditayangkan di dalam materi ya, kami harapkan Ibu Bapak untuk melakukan refleksi terhadap kegiatan kita pada sesi sore ini dengan melakukan refleksi model 4T Ibu Bapak ya. Nanti silakan Ibu Bapak menuliskan secara jujur apa yang Ibu Bapak alami, pembelajaran apa yang Ibu Bapak dapatkan. Kemudian hasil refleksi ini silakan Ibu Bapak sampaikan dengan cara mengupload pada LMS yang sudah disediakan. Baik Ibu Bapak, terima kasih atas partisipasinya pada sore hari ini. Kita berikan tepuk tangan dan semangat untuk kita semua ya, luar biasa grup ini ya, semuanya aktif ya, berpartisipasi. Akhir kata mohon maaf apabila ada kekurangan dalam penyampaian materi Ibu Bapak. Saya tutup dengan selamat sore. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat sore. Waalaikumsalam. Salam sejahtera untuk kita semua. Oke, sampai jumpa Ibu Bapak pada pertemuan berikutnya. Terima kasih. Iya Pak. Kasih. Ya. Semoga sudah terrecord.